menyampaikan bahwa dari hasil penelitian resmi, penelitian valid dari jurnal psikologi sains, diteliti oleh Matthew Hasel, bahwa perempuan itu perlu mengeluarkan kata-kata sebanyak 16.000 kata sehari. Jadi kalau bapak-bapak di sini, para suami, para papa-papa diomelin istrinya, santai aja. Itu memang exercise-nya, olahraga jiwanya perempuan itu seperti itu, bapak-bapak. Kadang saya ngomel ke mahasiswa, saya marah ke mahasiswa itu enak sekali rasanya, enteng sekali. Walaupun ya setengah acting, setengah kesempatan mengeluarkan emosi itu enteng gitu. Jadi halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini temanya adalah tentang cinta. Cinta ini adalah tentang ngomel di rujak cinta, seperti itu. Jadi saya cerita dulu ya. Saya mendapatkan surat dari mahasiswa-mahasiswa saya, ratusan surat tentang kesan pesan, doa, seperti itu. Salah satu surat tersebut menyampaikan kesan terhadap Bu Nurul adalah Bu Nurul tidak pernah sekalipun marah kepada kami, seperti itu. Padahal saya bisa marah gitu. Bu Nurul tidak pernah sekalipun marah kepada kami. Lalu saat saya makan siang bareng Mbak Sepupu dan juga teman-temannya Mbak Sepupu, saya dikenalkan ke teman beliau. Ini Deila, Mas. Deila ini orangnya sabar, seperti itu. Padahal enggak seperti itu juga. Jadi manusia biasa ya, tetap manusia biasa yang bisa marah, bisa ngomel. Maksudnya apa? Maksudnya pada suatu ketika saya merasakan marah itu ternyata enak. Seperti itu Bapak, teman-teman. Terutama ini bapak-bapak ya, para suami, untuk tips menghadapi istrinya. Karena ternyata sebagai perempuan, marah, ngomel itu enak. Jadi ceritanya saya di masjid, sedang di masjid kampus seperti itu, sore-sore main ke masjid kampus untuk sholat, untuk berzikir, seperti itu. Sepi ya, nggak sepi. Ada segerombolan mahasiswa, sekitar 6 orang, 7 orang seperti itu. Salah satunya ada mahasiswa favorit saya, seperti itu, karena dia anak baik, anak sopan, anak pintar, pokoknya anak pengertian, anak baik lah, anak seperti itu. Namanya W, seperti itu. Mereka tuh ketawa dong di masjid. Mereka ada ruang diskusi di masjid kampus kami, ada ruang diskusi mahasiswa seperti itu. Mereka ketawa-tawa ngakak keras dan itu seperti fun sekali ya, menyenangkan sekali ya. Saya lewat saat itu, saya batin kesempatan gitu, kesempatan marah-marah, ngomel-ngomel. Saya langsung aja marah kepada mereka. Saya stop gitu. Kalian ini ya malu-maluin dosennya di masjid, ngakak, bercanda. Saya ngomel panjang dan mereka cuma ketawa-tawa. Iya bu, karena mereka tahu Bu Nurul tuh nggak bisa marah, Bu Nurul seperti itu. Jadi mereka cuma cengar cengir, nggak takut, nggak merasa bersalah, malah cengar cengir gitu. Iya bu, ini pasti karena gue ya yang memprovokasi ya, saya gitu. Maksudnya apa, bapak-bapak? Pesan di sini adalah dari jurnal psikologi sains dari seorang peneliti bernama Matthew Hasel. Beliau menyampaikan bahwa dari hasil penelitian resmi, penelitian valid dari jurnal psikologi sains, diteliti oleh Matthew Hasel, bahwa perempuan itu perlu mengeluarkan kata-kata sebanyak 16.000 kata sehari.
Jadi kalau bapak-bapak di sini, para suami, para papa-papa diomelin istrinya, santai aja. Itu memang exercise-nya, olahraga, olahraga jiwanya perempuan itu seperti itu, bapak-bapak. Kadang saya ngomel ke mahasiswa, saya marah ke mahasiswa itu enak sekali rasanya, enteng sekali. Walaupun ya setengah acting, setengah kesempatan mengeluarkan emosi itu enteng gitu. Jadi eh, eh, kebutuhan saya untuk ngefan tuh mengeluarkan emosi, mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan kesenangan, mengekspresikan amarah, mengekspresikan kekhawatiran, itu keluar semua emosinya. Dan ngefan itu menyenangkan karena itu merilis our tension, mengeluarkan tekanan dalam jiwa kita seperti itu. Ada seorang teman dosen itu ngepost di story-nya, beliau ngepost kalau suaminya diomelin tuh santai. Jadi sambil makan itu istrinya ngomel wiri-wiri ya. Jadi itu lucu sekali. Itu sebagai contoh tips dari teman dosen saya bahwa bapak-bapak perlu santai aja, nggak perlu dimasukkan ke hati, nggak perlu langsung ikut marah, ikut tensi tinggi. Kok saya diomelin kok nggak usah bapak itu iya iya gitu. Bahkan ada suami dari mbak sepupu saya tuh kan humoris ya. Jadi kalau mbak sepupu saya ngomel, manja-manja atau marah atau apa seperti itu, malah digodain, malah dibercandain seperti itu. Itu justru cara untuk meng-switch, mengrujak dari omelan menjadi cinta, jadi omelan dari manja-manjaan gitu. Jadi seperti itu tips dari kami Jiwa Budaya untuk bapak-bapak, papa-papa sekalian di sini supaya apa yang menjadi beban jiwa istri atau kesebelan hatinya itu keluar dengan sehat. Dengarkan saja, sabar saja bapak-bapak. Seperti itu. Terima kasih teman jiwa telah mendengarkan apa yang Jiwa Budaya sharingkan. Jangan lupa subscribe dan silahkan komen untuk bercerita tentang seperti apa cara teman jiwa semua untuk ngefan atau untuk men-switch dari omelan menjadi suatu manja-manjaan yang manis antara suami istri seperti itu. Jadi kita perlu mensikapinya tidak dengan emosi tapi dengan hal yang sifatnya lapang dada dan santai aja. Apabila teman jiwa ingin konseling pernikahan, konseling pranikah, konseling keluarga, atau konseling individu, maupun bekerja sama seminar, webinar, training dengan Jiwa Berdaya, silahkan klik link yang ada di tombol deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.